Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan ibu kota Kabupaten Banyumas ke Purwokerto memang tidak merupakan fenomena pemborosan. Ya, karena tidak dibangun rumah dan pendapa yang baru. Nah, tetapi pendapanya adalah pendapa yang dipindah dari Banyumas, yaitu pendapa Sipanji. Nah, lain halnya dengan pemindahan ibu kota Karsidenan Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto. Tentu saja ini merupakan suatu pemborosan, ya, karena harus membangun gedung yang baru sama sekali. Nah, padahal gedung Karsidenan Banyumas di kota Banyumas itu dibangun tahun 1843 sampai 1844. Ya, jadi dalam 1 tahun bangunan itu selesai dan kemudian ditinggali oleh pejabat residen Banyumas. Nah, jadi ketika tahun 1935 Kabupaten Purwokerto dihapuskan, maka gedung Karsidenan itu baru umur 91 tahun. Jadi ketika pindah ke Purwokerto umurnya 93 tahun. Dan ketika residen pindah ke Purwokerto, gedung Karsidenan Banyumas berumur 95 tahun. Jadi memang belum 1 abad. Jadi belum 1 abad membuat bangunan baru. Jadi di satu sisi ini merupakan pemborosan yang sebenarnya sangat besar, ya, karena tentu saja memerlukan biaya yang besar. Nah, tetapi pemerintah kolonial Belanda ternyata memang optimistis bahwa mereka akan menjajah lebih lama lagi bangsa Indonesia, sehingga mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya masa-masa akhir dari pemerintah kolonial Belanda sedang mengintai mereka. Ya, artinya tahun 1939 ketika gedung Karsidenan itu selesai dan residen Banyumas pindah ke Purwokerto, ternyata bahwa perpindahan itu menunjukkan bahwa tidak lama lagi, ya, pemerintah kolonial Belanda itu akan bisa bertahan di Indonesia. Nah, karena peristiwa datangnya tentara Jepang ke Indonesia, maka berakhirlah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan nanti ternyata bahwa residen Banyumas baru meninggali, ya, gedung Karsidenan baru hanya 3 tahun saja. Dan ternyata setelah itu diambil alih dan digunakan oleh Jepang. Jadi sepertinya Belanda membangun gedung Karsidenan Banyumas yang baru itu ibaratnya adalah ia membangunkan gedung itu untuk Jepang dan juga untuk pemerintah Republik Indonesia, yaitu ketika Jepang mengalahkan Belanda dan kemudian Jepang, ya, kembali ke negerinya dan
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka Gedung Karsidenan itu menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.